Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Buat jamaah yang baru bergabung, kita sedang membahas tema mertua adalah maut. Kenapa maut? Karena ada kehilangan, ada kesedihan, ada duka. Kalau mertua yang menggemaskan, mertua itu imut. Apalagi nanti kita cari lagi nanti ya. Setelah tayangan ini nih. Ketika mertua lebih sayang kepada menantu. Kita lihat tayangannya, silahkan. Boleh tepuk tangannya, dapat tepuk tangan karena itu tidak terjadi pada kita ya. Itu adalah contoh ya, Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Bani izin bertanya Ustadz. Seorang ibu yang merasa dia kehilangan anaknya ketika anak laki-lakinya sudah menikah Ustadz. Akhirnya muncullah seperti ada persaingan, iri kepada menantunya gitu. Seorang ibu merasa iri. Lalu bagaimana menantu yang ada di posisi itu? Harus seperti apa Ustadz Bani? Silakan Ustadz. Masya Allah. Mas Soni, guru kami Habib dan juga Ustadz Maulana. Memang kata Mas Soni tadi, mertua itu harus punya kesabaran yang luas dan dalam. Karena mertua adalah laut. Dibalas tepuk tangannya dong. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun sebagai orang tua dan mertua, sebetulnya kesuksesan kita orang tua mendidik anak itu adalah ketika anak itu dia bisa tumbuh besar menjadi anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Maka warisan terbaik orang tua kepada anaknya bukan banyaknya harta dan aset. Karena banyak apapun harta dan aset itu kalau anaknya tidak mandiri dan tidak bertanggung jawab, habis. Maka itu ketika anak kita menikah, lalu dia bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, dia sayang kepada istrinya, dia kemudian cinta menjadikan pasangannya sebagai ratu, mestinya orang tua bangga. Mestinya orang tua bangga dan bahagia. Alhamdulillah anak saya adalah laki-laki sejati yang mampu membahagiakan pasangannya. Bukan malah mohon maaf muncul perasaan hasad dan iri. Mestinya kita bangga. Lalu bagaimana sebagai menantu kita Ustadz? Aduh ini suami saya sayang sama saya tapi kok ibu mertua malah jadi iri. Maka pertama kita sampaikan ke pasangan, ke suami. Beb, biasanya manggil apa? Beb. Beb. Beb, bagaimana nih ibu kok sepertinya melihat kita semakin romantis kok sepertinya senyum ibu sudah mulai agak sedikit mengkerut. Kemudian mukanya sudah mulai terlihat cemberut karena mertua adalah raut ya apalagi. Maka sampaikan kepada suami. Sehingga suami kemudian, oh ya berarti mama saya belum bisa nih kehilangan saya. Maka jangan sampai suami kemudian terlalu menampakkan sayang kepada istrinya berlebihan di hadapan ibunya. Karena dia tahu, oh ibu saya nih belum bisa nih melepas. Karena cinta kepada saya begitu luar biasa. Jadi tetap sebagai anak, sebagai menantu berhusnuzon. Kenapa ada cemberut? Kenapa ada cemburu? Kenapa ada iri? Kenapa ada hasad? Karena cinta yang berlebihan dari orang tua itu. Maka jangan sampai kita lawan dengan frontal. Makanya cinta itu kalau tidak terbalas, jadilah dia emosi. Jadilah dia kebencian. Nauzubillah min dzalik. Maka itu tetap diarahkan yang lebih baik. Dan terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan balas hasad dengan hasad. Karena dosa pertama di langit kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqiti disebabkan hasad iblis kepada Adam, dan dosa pertama di muka bumi disebabkan hasad Qabil kepada Habil. Maka jangan sampai dosa itu masuk dalam rumah tangga kita disebabkan hasad mertua ke menantu atau sebaliknya. Wallahu a'lam. Sedih pasti yang menantunya digituin Ustadz ya. Iya betul. Makanya jangan dibalas dengan hasad juga. Jangan Hasad dibalas ya. dengan hasad. Terima kasih tepuk tangan untuk Ustadz Bani. Tadinya mau ngebales cuma belum kepikiran yang lainnya. Jamaah. Yeay. Ada lagi yang mertua itu bisa menjadi maut kalau mertua itu memperlakukan menantu seperti maaf ya. Jadi kayak suka disuruh-suruh gitu ya. Kalau misalkan kayak gak bener dimarahin, gak nurut atau disindir. Semua deh kayaknya kurang aja tuh si menantunya. Nah cara menghadapi mertua seperti itu bagaimana itu? Aku penasaran deh sama Ustadz Maulana. Siap. Cara menghadapi mertua seperti itu Ustadz. Oke. Silakan Ustadz. Izin Habib dan Ustadz Bani. Masya Allah tabarakallah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bagaimana menghadapi mertua yang suka nyuruh-nyuruh? Suruh-suruh. Jawabannya ingat,
kembali ke konsep awal. Mertua adalah orang tua kita. Betul tidak? Karena kita harus berbakti. Kata bakti di sini tidak bisa diukur. Kenapa? Mertua melahirkan pasangan kita. Betul, betul, betul? Betul. Kepada istri, hormatilah mertuamu karena dia melahirkan suamimu. Yang mengandung siapa? Mertua. Yang melahirkan? Jawab. Yang mengandung? Yang melahirkan? Yang membesarkan? Mertua. Yang menyekolahkan? Mertua. Yang membuat dia kerja? Mertua. Yang terima gajinya? Mertua. Sedih deh. Benar tidak? Betul. Kepada suami, wahai laki-laki, istrimu dilahirkan oleh mertuamu. Yang mengandung siapa? Yang melahirkan? Wah. Yang membesarkan? Terus ketika dia melahirkan punya anak, anaknya siapa namanya? Anaknya dirimu. Bukan mertua lagi namanya di situ. Maka di sini kita bisa belajar mertua adalah orang tua yang harus kita berbakti kepadanya. Hormati, hargai, jalin silaturahmi, kemudian bantu mertua sepanjang tidak melanggar syariat Islam. Hidup mertua. Semangat semua tuh. Ya, kan saya alhamdulillah dapat pembahasannya adalah menantu berbakti kepada mertua. Terima kasih Ustaz Maulana, boleh tepuk tangannya dong. Pokoknya semangat untuk para mertua, semangat untuk para menantu untuk saling membahagiakan ya. Setuju? Setuju. Karena setuju aku kasih kesempatan lagi buat curhat. Ada yang mau curhat lagi? Ada. Yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh angkat tangannya. Oke, saya pilih Ibu. Oke, silakan Ibu ikut saya. Sini. Coba kasih salam. Terus nama Ibu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nenden dari Majelis Ta'lim Mataul Iman, Sukamena, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Tepuk tangannya dong. Ya. Ustadz Bani izin, Habib Usman izin. Silakan Ibu mau curhat apa? Mau curhat begini ya. Suami itu kan tanggung jawab. Jarinya ketinggalan satu turun. Cek, tadi ada yang berdiri satu. Ya. Biar sama, biar matching gitu, semuanya turun gitu. Suami itu kan tanggung jawab untuk mengurus memberikan nafkah kepada istrinya. Ya. Nah, selama ini kami udah menikah selama 32 tahun. Masya Allah. Nah, dari 2017 itu kebetulan suami saya sakit kena stroke ya. Kemarin 2024 kena serangan jantung. Tetapi selama itu karena tidak bekerja, jadi saya yang mengambil alih. Saya ini bukan pekerja, hanya ibu rumah tangga yang kebetulan Allah kasih mungkin ada karena suami saya sakit, mungkin Allah memberikan rezeki kepada saya untuk bisa mengurus keluarga dan suami saya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah selama ini saya membantu atau mengurus suami dan anak-anak saya, kebetulan anak saya juga udah bekerja. Tapi kan bekerja juga saya tidak terlalu menggantungkan kepada anak saya karena mempunyai keperluan lainnya. Yang mungkin yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apakah yang saya berikan atau saya sembahkan untuk keluarga saya dengan keikhlasan saya, apakah Allah mungkin ya mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kepada saya atau keikhlasan saya, apakah bisa diterima dan mudah-mudahan suami saya segera disembuhkan. Amin. Segitu aja, terima kasih Bapak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti Ibu tuh kayak mengharapkan balasan dari Allah. Allah boleh balas aku dong, aku udah ngelakuin ini untuk suami sama anak-anak gitu ya. Boleh nggak tuh Ustadz Bani kayak gitu? Masya Allah.
Pertama kita sama-sama doakan suaminya ibu supaya Allah berikan kesembuhan, Amin. Amin. diberikan kesehatan, kekuatan. Amin. Dan yang terpenting adalah kekuatan iman dan kesabaran ibu Amin ya. ya Allah, amin. Terutama buat ibu dan juga keluarga. Amin. Masya Allah ya, memang Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki itu Allah jadikan sebagai qawam, sebagai penentu bertanggung jawab terhadap materi nafkah, baik materi ataupun yang sifatnya non materi ya, lahir ataupun batin. Itu adalah tugas utamanya adalah seorang suami. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala qadarullah berikan dia penyakit sehingga dia tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa mencari uang, tidak bisa mencari rezeki, maka dia tidak berdosa. Ya. Berbeda halnya kalau dia fisiknya sehat, dia kuat, dia mampu sebenarnya tapi dia malas. Nah, ini yang berdosa. Tapi kalau dia sakit, maka itu bukan kebetulan Ibu, insya Allah. Itu adalah memang Allah takdirkan. Jadi itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kita melapangkan hati, menerima ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan semua ketetapan Allah dan bersyukur karena Allah titipkan kewajiban nafkah kepada suami dipindahkan ke ibu. Ya. Sehingga ibu meskipun asalnya adalah seorang wanita sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki keahlian dalam bekerja, tapi Allah titipkan harta itu. Karena buat Allah nggak penting kau pandai tidak pandai bekerja, kalau jatah rizkimu aku kasih. Itu yang mesti kita yakini. Burung itu nggak ngerti konsep ekonomi. Pagi-pagi yang penting dia keluar aja dalam perut kosong, lapar nyari makan, pulang dapat itu. Yang penting kita yakini bahwa ini adalah takdir Allah. Insya Allah ridho ya Allah aku menerimanya, tapi bantu aku ya Allah. Ringankan, mudahkan ya Allah. Maka insya Allah setiap itu dapat pahala ibu. Amin. Harta yang kita sedekahkan itu berpahala. Tapi sedekah terbaik adalah sedekah kepada pasangan dan anak-anak kita. Apalagi ibu bukan yang wajib mencari nafkah, maka pahalanya bisa double-double berlipat-lipat. Amin. Amin. Semoga Allah. Bapak juga stroke-nya sembuh ya. Karena saya Amin. dulu juga sempat sakit stroke juga. Memang berat ya. Apalagi kalau ke toko-toko saya suka sebel gitu. Suka ditawarin, Bapak mau stroke-nya? Udah saya nggak mau. Enak aja dikasih stroke lagi. Habib izin Bib. Dijawab Bib, ibunya butuh pencerahan Bib. Itu mah Bill. Salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, siapapun dan dimanapun ketika Qadarullah Allah berikan penyakit terhadap suaminya, maka doakanlah suaminya. Semoga panjang umur, sehat, berkah. Karena suamimu tetap suamimu, hormati, muliakan. Walaupun suamimu sudah tidak memberikan nafkahnya, tetapi hargailah dia. Banyak seorang istri yang dimana dia lalai, akhirnya apa? Karena dia yang cari duit, dia banyak duitnya, suaminya diinjak-injak. Ya. Ini summa naudzubillah, ini yang berbahaya. Dan yang terpenting adalah istri mencari nafkahnya dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Tidak bercampur baur dengan laki-laki manapun. Sehingga menjadi sebuah fitnah, itu berbahaya. Tapi kalau misalkan tidak menjadi fitnah, kerjaannya enak, tidak campur baur, di dalamnya penuh dengan kebaikan, dan tentunya rezekinya halal, insya Allah gak jadi masalah. Tapi di sini tentunya yang memberikan nafkah sebetulnya adalah anak laki-lakinya. Ketika anak laki-lakinya itu belum berkeluarga. Nah, di sini anak laki-lakinya menggantikan peran daripada bapaknya untuk menggantikan sebuah pekerjaan yang misalkan punya tokonya dia ngurus, atau punya usahanya dia yang lanjutkan, sehingga ada bagian untuk orang tuanya dan juga ada gaji untuk dirinya sendiri. Ini adalah harus ditekankan bagi anak laki-laki. Anak laki-laki adalah pengganti daripada bapaknya, dan kalau misalkan bapaknya nggak ada, sudah berpulang ke rahmatullah, dia laki-laki ini adalah pemimpin terhadap ibunya dan adik perempuannya ataupun kakak perempuannya. Oleh karena itu, dimanapun berada, carilah rezeki yang halal, carilah yang berkah, sehingga hidupmu menjadi nikmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan terjadilah ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan di dalamnya. Tetapi ketika engkau mencari rezeki yang haram, rezeki yang tidak baik, maka hancurlah hidupmu. Maka tidak ada keberkahan dan kebaikan, dan Allah tidak akan ridha kepadamu. Sehingga hidupmu akan penuh dengan apa? Dengan pikiran yang tidak baik, pikiran yang buruk, ketakutan. Karena apa? Karena mengambil harta orang lain. Sehingga ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kamu bisa mendapatkan dampak yang buruk, dampak yang besar. Oleh karena itu cari yang halal, yang berkah, sehingga Allah ridho kepadamu.
Masya Allah, semoga bisa membuat ibu lebih tenang, terjawab semua ya. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih sudah curhat ya. Jamaah yang ada di rumah, ada yang baru nih di Trans TV nih. Buat yang mau seru-seruan ada program baru namanya Jogetin Shy. Yang akan tayang mulai 9 Juni 2025. Setiap Senin sampai Jumat pukul 20.45 hanya di Trans TV pastinya. Kalau sekarang nonton Islam itu indah dulu ya. Jamaah, alhamdulillah. Kamu punya bakat joget seru? Ayo ikutin joget masal mewakili Wilawaya, Wiwaya. Hus, wilayah, kantor, atau komunitas kamu. Paling seru dan heboh, bisa dapetin hadiah uang puluhan juta rupiah. Pokoknya buruan ikutan semuanya gratis. Cus, langsung kepoin IG-nya. Jangan lupa program baru Jogetin Shy mulai 9 Juni setiap Senin sampai Jumat live mulai jam 8 malam lewat 45 menit. Ayo ikutan. Siapa tahu kamu jadi ikon joget terbaru Trans TV. Jogetin Shy.